Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memupuk si kecil ini ya dengan menggunakan NPK 16 16 16. Usia sawit ini sudah 1 bulan teman-teman ya, dari postingan saya yang awal tanam itu. Nah, kalau kita mengacu pada tabel pemupukan, maka usia 1 bulan itu sudah saatnya dilakukan pemupukan ya, untuk bulan pertama ya. Mengenai pupuk yang digunakan sebenarnya pada tabel itu, pada bulan pertama itu menggunakan pupuk urea teman-teman ya, dengan dosis 150 gram. Jadi sebenarnya tetap saya sampaikan di awal pemupukan bulan pertama itu sebenarnya menggunakan urea untuk memacu perkembangan pertumbuhan kelapa sawit kita. Jadi pertimbangan saya, karena di tempat kami tidak ada yang menjual kiloan untuk urea ya. Untuk yang NPK 16 ini sangat gampang dicari untuk kiloan teman-teman ya. Pertimbangan yang kedua ya, saya menggunakan pupuk ini karena berdasarkan pengalaman saya menanam yang sudah-sudah kawan-kawan. Jadi saya menggunakan NPK 16 ini walaupun usia tanam itu masih baru ya. Jadi saya itu sebenarnya sering menggunakan NPK 16 ya untuk memacu perkembangan pertumbuhan baik kelapa sawit maupun tanaman yang lain. Saya itu lebih suka menggunakan NPK 16 karena memang sudah terbukti saya lakukan. Nah, termasuk yang saya lakukan untuk sekarang ini kawan-kawan. Ini sebuah pertimbangan saya pribadi ya teman-teman. Kalau Anda tidak mau mengikuti itu tidak apa-apa teman-teman. Jadi ikuti aja tabel yang ada di pemupukan ya. Pertama kali kita lakukan adalah membenahi area piringan untuk diletaki pupuk teman-teman ya. Kita gemburkan bagian piringannya saja yang bagian agak dalam seperti ini. Kurang lebih jaraknya 1 jengkal untuk memberi ruang ya. Kurang lebih 1 jengkal keliling seperti ini kita buat ya. Jadi mau lebih sedikit juga boleh, 1 jengkal saja juga boleh. Nah ini, nah kenapa kita gemburkan bagian yang peletakan pupuk ini, supaya pupuk yang kita berikan itu nantinya kalau kena hujan bisa meresap ke bawah. Nah yang kedua, kenapa kita bentuk di pinggirnya ini seperti tanggul begini kawan-kawan, melingkar begini, supaya kalau kena hujan dia tidak ngelender ke sini atau tidak jatuh ya, pupuknya tidak ikut air keluar. Nah itu fungsinya supaya terserap dengan maksimal pupuk yang kita berikan. Nah sekarang mengenai dosis kawan-kawan, karena saya sudah terbiasa juga pupuk seperti ini, itu saya menggunakan kira-kiranya begini kawan-kawan. Jadi pupuk itu sebenarnya untuk usia TBM maupun TM itu ukurannya begini, walaupun tidak menggunakan timbangan misalkan teman-teman ya. Ini kalau Anda tidak punya timbangan atau tidak tahu dosisnya, caranya begini kawan-kawan. Kalau ini dalam jarak 1 jengkal ini kita kelilingkan ya, itu sampai bertemu, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, itu dosisnya sudah cukup teman-teman. Kurang lebihnya begini ya. Jadi kalau kita berikan, nah ini kan cukup kawan-kawan. Nah ya. Nah, ketebalannya seperti ini saja. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ketebalannya seperti ini saja ya. Tuh ya. Ini sampai keliling itu menyatu. Itu tandanya dosisnya sudah mencukupi kawan-kawan ya, karena kita tidak menimbang dengan jarak kira-kira 1 jengkal. Kenapa 1 jengkal? Karena akarnya itu baru 1 jengkal kawan-kawan ke usia 1 bulan ini. Terbukti kemarin pada saat kita gali itu nggak sampai 1 jengkal malahan ya, kurang. Ada yang 1 jengkal memang dari pangkal pokok loh ya. Ada yang kurang, jadi banyak kurangnya. Sehingga kita letakkan di bagian luar 1 jengkal lebih sedikit sebenarnya. Karena pupuk yang kita berikan nanti ketika kena air itu akan mengembang ya, akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Kan seperti itu ya. Jadi tidak langsung mengenai akar maksud kita teman-teman. Tapi pupuk tersebut kena tanah
yang tanahnya tadi akan menyerap unsur hara yang kita berikan ini, pupuk yang kita berikan ini akan diserap oleh tanah. Akar tersebut akan menyerap yang sudah diserap tanah tadi tersebut ya, yang sudah berubah bentuk, tidak pupuk lagi. Jadi pupuknya itu sebenarnya tidak perlu kena akarnya langsung, tapi pupuknya kenakan tanah. Jadi tanah nanti akan yang menyerap pupuk ini, akar tersebut akan mengambil unsur hara dari tanah yang sudah menyerap pupuk tersebut. Nah, kalau misalkan akarnya itu segini, nah pupuknya di sini begitu. Mumpung masih usia muda ya, kita bisa mengakali begitu. Beda lagi dengan kalau usia tua ya. Usia tua itu yang penting tidak terlalu dekat dengan pohon kan begitu ya. Agak jauh sedikit 1 meter atau 1,5 meter. Nah, kalau seperti ini ya kita akali dengan begini akan jauh lebih efektif teman-teman ya. Jadi kalau kita memupuk dengan urea 150 gram itu 3 bulan selanjutnya ya baru dipupuk kembali. Nah tapi kalau ini karena dosisnya nggak nyampe segitu dan kandungan nitrogennya juga nggak sampai 46%, cuma 16%, maka saya lakukan setiap bulan sehingga tercukupi unsur nitrogennya kawan. Kan sudah cukup teman-teman ya, segitu ya. Jadi tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari batang pangkalnya ya. Nah, untuk beberapa pohon yang sudah saya lakukan sama kawan-kawan. Jadi seperti ini ya. Nah, itu kawan-kawan. Jadi ya itu tadi yang saya bilang di postingan-postingan saya, bahwa bertani itu jangan dipersulit ya kawan-kawan. Harus sama plek ketiplek sama persis sama yang lain, atau Anda persis juga mau sama kayak seperti saya, ya nggak usah juga teman-teman. Anda lakukan saja bereksperimen ya. Paling tidak, tapi yang saya share seperti ini bisa membuat sebuah acuan bagi teman-teman yang misalkan pemula ya, belum pernah sama sekali, atau menjadi sebuah referensi, atau paling tidak menjadi sebuah tontonan, kan seperti itu ya. Tontonan yang positif loh teman-teman ya, bahwa Kopi Inspirasi 81 itu kalau memupuk seperti ini. Salah ilat mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi-pagi begini enak betul teman-teman untuk memandang pepohonan tanaman kita ya. Keren, mantap ya. Alhamdulillah guys, saya habis selesai mupuk langsung gerimis. Rezeki itu memang nggak kemana guys. Wah, ini belum saya tutup guys, dan kayaknya nggak perlu ditutup kalau kena hujan seperti ini guys. Biar saja. Wah mantap guys, top markotop ini. Habis mupuk langsung gerimis ya. Tapi enggak tahu nih gerimis kecil kena atau enggak ini pupuknya. Tapi yang jelas di samping suasana tidak panas dan sudah air turun membasahi bumi. Mantap guys, mengembirakan sekali. Ini mupuk yang mantap itu kayak gini guys. Habis mupuk gerimis ya. Cukup suasana sangat sejuk guys. Mantap.